Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Metode Kuasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton dalam menentukan nilai kontrak opsi tipe binary pada saham PT Gudang Garam Tbk. Saya Josie Arthur Philip Sumampo dengan NIM 1610110325 dengan Komisi Pembimbing Munirto Hamadung SSC MSI sebagai ketua dan Encik Kristi Montolalo SSC MSI sebagai anggota. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang melatar belakangi penelitian saya saat ini yaitu kegiatan investasi berkembang begitu pesat belakangan ini. Nah, salah satu alternatif investasi adalah produk derivatif. Nah, produk derivatif ini merupakan suatu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada suatu aset yang mendasarinya. Salah satu jenis produk derivatif itu adalah opsi. Opsi ini merupakan suatu kontrak perjanjian yang memungkinkan investor dapat menjual ataupun membeli aset tersebut dengan harga dan waktu yang telah disepakati bersama. Untuk aset dasar dari opsi ini dapat berupa emas, saham, falas, ataupun lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, untuk opsi dikenal dengan istilah kontrak opsi saham atau KOS. Untuk KOS sendiri dibagi menjadi dua, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Nah, untuk tipe opsi ada tipe Amerika, tipe Eropa, dan tipe binary. Untuk penelitian saya saat ini, saya menggunakan tipe binary atau tipe eksotik. Nah, perlu kita ketahui bahwa penentuan nilai kontrak opsi merupakan bagian terpenting dalam menentukan strategi berinvestasi. Mengapa? Untuk penentuan nilai kontrak opsi ini dapat meminimalkan risiko, termasuk juga dapat memaksimalkan keuntungan dengan daya angkut atau leverage yang besar. Nah, mengapa saya memilih PT Gudang Garam Tbk sebagai objek penelitian saya? Karena menurut saya PT Gudang Garam ini merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian saya saat ini yaitu bagaimana menentukan nilai kontrak opsi tipe binary pada saham PT Gudang Garam Tbk dengan menggunakan metode kuasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton, dan tujuan dari penelitian saya yaitu mendapatkan nilai kontrak opsi yang paling optimal pada saham PT Gudang Garam Tbk dengan menggunakan metode kuasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton. Nah, batasan masalah dalam penelitian saya yaitu yang pertama, nilai opsi beli dan opsi jual dengan acuan harga saham. Dan kemudian yang kedua, saham yang digunakan menggunakan suku bunga yang diasumsikan tetap. Kemudian yang ketiga, nilai keakuratan konvergensi dibatasi untuk standar error sampai 1 digit. Dan untuk manfaat penelitian sendiri bagi penulis, membantu penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di jurusan Matematika FIPA Unsrat, dan sebagai latihan juga untuk mempersiapkan diri agar siap terjun di dunia kerja. Nah, untuk pengembangan ilmu diharapkan untuk hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu khususnya dalam bidang industri yang berkaitan dengan investasi berbagai aset keuangan terlebih dalam nilai kontrak opsi. Bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk perlu kita ketahui bahwa opsi binary ini terdiri dari dua, yaitu asset on nothing dan cash on nothing. Dan untuk penelitian saya saat ini, saya menggunakan tipe opsi binary untuk asset on nothing. Dan untuk asset on nothing ini sendiri ada dua jenis, yaitu asset on nothing call dan asset on nothing put. Untuk asset on nothing call ini pun dapat dilihat seperti ini, seperti yang ditampilkan di layar. Untuk menghitung nilai payoff ini sendiri, di sini ada PC atau payoff opsi call sendiri ini akan bernilai CAN atau seperti ini apabila harga saham pada saat jatuh tempo itu berada di atas harga kesepakatan. Nah, jika ternyata harga saham pada waktu T berada di bawah harga kesepakatan, maka sang investor atau sang pemegang opsi tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa. Begitu juga untuk asset on nothing put merupakan kebalikan dari asset on nothing call, di mana asset on nothing put ini sendiri untuk penentuan nilai payoff-nya ini sendiri apabila nilai saham atau harga saham pada waktu T atau pada waktu jatuh tempo itu berada di bawah harga kesepakatan, maka akan bernilai PAN atau investor sang pemegang opsi akan mendapatkan sejumlah keuntungan sebesar PAN.
Sedangkan apabila harga saham pada waktu T itu berada di atas harga kesepakatan, maka pemegang opsi atau investor tersebut tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk volatilitas ini merupakan ukuran dari perubahan harga aset tanpa memperhatikan arahnya. Untuk estimasi volatilitas ini sendiri dapat menggunakan persamaan ini. Nah, dengan mu-nya seperti ini. Nah, dengan galat standar atau standar error-nya pada estimasi volatilitas ini adalah SE sama dengan sigma per 2 akar N, di mana tau ini adalah panjang interval waktu dalam satuan tahun, dan RT ini merupakan nilai rata-rata dari continuously compounded return. Nah, untuk nilai dari continuously compounded return dapat dilihat di bawah sini, itu adalah RT sama dengan ln ST per ST kurang 1. Untuk hukum bilangan besar ini sendiri menunjukkan bahwa jika probabilitas peristiwa suatu eksperimen tertentu sama dengan P dan jumlah sukses dalam M usaha sama dengan K, maka mutlak K per M kurang P itu kurang dari epsilon untuk M mendekati tak terhingga. Nah, metode Monte Carlo ini sendiri merupakan metode untuk mengaproksimasi ekspektasi dari variabel acak dengan pembangkit bilangan acak. Untuk simulasi Monte Carlo ini dapat digunakan sebagai prosedur dalam penarikan hasil bilangan acak dari suatu proses yang diikuti dengan harga saham seperti ini. Nah, ini merupakan proses stokastik yang mengikuti harga saham dengan mengikuti proses stokastik dan dengan menggunakan gerak Brown atau proses Wiener. Nah, persamaan yang digunakan untuk membangun lintasan S ini dan juga dapat digunakan untuk menilai derivatif yang memberikan non-standard payoff pada waktu T dapat ditulis seperti yang di bawah ini, yaitu ST tambah delta T sama dengan ST eksponen dikali eksponensial dari mu kurang sigma kuadrat per 2 kali delta T tambah sigma kali epsilon kali akar delta T. Nah, untuk kuasi Monte Carlo ini sendiri merupakan metode Monte Carlo di mana barisan bilangan acaknya sendiri merupakan barisan bilangan acak kuasi. Nah, untuk barisan bilangan acak kuasi ini merupakan barisan bilangan acak yang berdistribusi seragam 0 sampai 1. Nah, untuk memperoleh nilai-nilai pada barisan acak kuasi Halton ini dapat dilakukan dengan mencari nilai pada suku barisan van der Corput, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini untuk langkah pertama. Jadi kita akan tentukan N, kemudian langkah kedua kita akan menghitung nilai fungsi ini, dan kemudian langkah terakhir atau langkah ketiga kita akan menentukan barisan kuasi acak van der Corput. Nah, ini menyatakan basis dan dimensi. Nah, kemudian ini akan dicari berulang-ulang sebagaimana banyaknya yang akan dibutuhkan untuk penelitian. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa untuk penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo di mana epsilonnya atau barisan bilangan acaknya merupakan barisan yang berdistribusi normal. Namun untuk barisan bilangan acak kuasi ini merupakan barisan bilangan acak yang berdistribusi seragam, sehingga perlu dilakukan transformasi agar supaya barisan bilangan acak kuasi ini dapat berdistribusi normal. Nah, untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, yang pertama penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020, mulai dari penyusunan proposal, pengambilan data, serta pengolahan data. Untuk pengolahan data ini sendiri dilaksanakan di Laboratorium Komputer Jurusan Matematika FMIPA Unsrat. Untuk analisis data sendiri, yaitu yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder berupa harga penutupan atau closing price dari data saham PT Gudang Garam Tbk, serta tingkat bunga bebas risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, adapun data sekunder diperoleh dari website Yahoo Finance. Nah, untuk pengolahan data sendiri dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan MATLAB. Untuk sumber yang digunakan itu berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan internet. Kemudian langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, mengambil data historis closing price harga saham
PT Gudang Garam Tbk periode 30 Oktober 2014 sampai 30 Oktober 2019. Kemudian menghitung tingkat pengembalian atau return dari closing price saham PT Gudang Garam Tbk dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan parameter yang diperlukan untuk simulasi nilai closing price saham PT Gudang Garam. Nah, berikut adalah parameter atau variabel-variabelnya yang perlu ditentukan. Kemudian setelah ditentukan variabel-variabelnya, maka akan disubstitusi ke persamaan ini. Nah, kemudian akan dibangkitkan barisan bilangan acak. Variabel acak ini merupakan bilangan acak Carlton. Selanjutnya kita akan menentukan nilai payoff opsi put dan opsi call menggunakan asset on nothing pada persamaan ini untuk opsi call dan ini untuk opsi put. Selanjutnya kita akan menaksir nilai opsi put dan opsi call yang diperoleh dari metode Equation Monte Carlo dengan merata-ratakan nilai payoff yang sudah diperoleh tadi. Nah, kita akan melihat nilai kekonvergenan dari hasil simulasi, dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi data harga penutupan saham atau close price harian pada periode 30 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2019 yang diambil dari website Yahoo Finance. Kemudian nilai payoff opsi yang akan dihitung adalah nilai payoff opsi beli dan nilai payoff opsi jual yang dimulai pada 31 Oktober 2019 dengan waktu jatuh tempo 31 Januari 2020. Untuk harga saham awal atau S0 yang digunakan adalah harga penutupan pada tanggal 30 Oktober 2019. Untuk suku bunga bebas risiko yang telah ditetapkan Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Selanjutnya kita akan menghitung nilai log return. Nilai log return ini sendiri dihitung berdasarkan persamaan ini. Nah, untuk T sama dengan 1, kita akan peroleh seperti ini. Nah, kemudian perhitungan diulang sehingga mencapai T sama dengan 1257. Jadi untuk proses ini dilakukan berulang sampai pada T 1257 mulai periode tanggal 30 Oktober 2014 sampai 30 Oktober 2019 menggunakan software Microsoft Office Excel. Nah, untuk data nilai log return itu sendiri dapat dilihat di lampiran 1. Ini adalah sebagian karena sebagian ditampilkan di slide karena keterbatasan ruang. Nah, untuk estimasi volatilitas data historis harga saham itu menggunakan persamaan ini, di mana nilai tahunnya yang digunakan adalah 1/261. Dengan menggunakan software Microsoft Office Excel diperoleh volatilitas harga saham sebesar 0,3363. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini, mu sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N untuk RT per N untuk rata-rata return diperoleh adalah 0,00000425, dan kemudian untuk standar error pada estimasi volatilitas ini adalah sebesar 0,67%. Kemudian kita akan mensimulasikan harga penutupan saham. Jadi kita akan melakukan simulasi mulai dari tanggal 31 Oktober 2019 sampai pada waktu jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Januari 2020. Nah, untuk simulasi ini menggunakan persamaan ini. Jadi untuk simulasi harga saham harian ya berdasarkan persamaan ini dapat dilihat bahwa untuk harga saham pada besok hari ditentukan berdasarkan harga saham pada hari ini dengan S0 atau harga saham awal yaitu 56.050. Nah, untuk simulasi yang pertama perlu kita ketahui bahwa periode 31 Oktober 2019 sampai pada tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020 terdapat 100 hari kerja saham untuk saham, sehingga kita akan simulasi sampai pada hari ke-100, sehingga yang akan diambil nantinya adalah harga saham pada saat jatuh tempo ini. Nah, simulasi ini akan dilakukan selama berulang-ulang kali. Nah, kemudian akan diambil harga saham pada saat jatuh tempo yaitu pada saat
T sama dengan 100. Jadi setelah dilaksanakan simulasi berulang-ulang kali, akan dikumpulkan semua harga saham pada saat jatuh tempo. Ketika telah dikumpulkan harga saham pada saat jatuh tempo, selanjutnya kita akan menghitung nilai payoff saham, opsi call, dan opsi put. Nah, yang pertama yaitu menentukan nilai payoff, opsi call, dan opsi put itu dengan menggunakan persamaan seperti ini untuk opsi call dan seperti ini untuk opsi put dengan harga kesepakatan atau K sebesar 56.050. Nah, untuk menaksir harga opsi call dan opsi put yaitu dengan cara merata-ratakan payoff dari opsi call dan opsi put tersebut. Kemudian kita akan menghitung standar error menggunakan persamaan ini. Nah, berikut merupakan hasil simulasi untuk menentukan nilai kontrak opsi menggunakan metode Quasi Monte Carlo. Nah, dapat dilihat di tabel di layar bahwa untuk simulasi yang 10 itu terdapat error yang cukup besar. Jadi simulasi ini dilaksanakan sampai simulasi yang ke-300.000 kali. Dapat dilihat bahwa pada saat simulasi yang ke-300.000 untuk nilai opsi call itu ada pada angka 4.500,778 dengan standar error 1 digit yaitu 9,687. Sedangkan untuk opsi put nilai standar errornya sudah mencapai 1 digit pada saat N-nya atau simulasinya sebanyak 200.000 kali, yaitu dengan harga saham 4.609, yaitu dengan nilai opsi put yaitu 4.609,162 dengan standar error 9,417, dan pada simulasi ke-300.000 kali diperoleh nilai kontrak opsi put yaitu sebesar 4.596. Kemudian pada saat simulasi ke-300.000 kali diperoleh nilai opsi put sebesar 4.596,706 dengan standar error 7,675. Sehingga dapat disimpulkan bahwa simulasi Quasi Monte Carlo ini dapat memprediksi harga saham dan menentukan nilai opsi suatu saham. Nah, hasil simulasi nilai opsi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan, maka nilai estimasi rata-rata yang diperoleh semakin konvergen. Dalam penentuan nilai kontrak opsi tipe binary pada saham PT Gudang Garam Tbk, dilakukan simulasi sampai 300.000 kali dan diperoleh nilai kontrak opsi call yang konvergen pada angka 4.500,778 dengan standar error 9,687, sedangkan untuk nilai kontrak opsi put konvergen pada angka 4.596,706 dengan nilai standar error 7,675. Saran dari penelitian saya yaitu semoga untuk penelitian kedepannya metode Quasi Monte Carlo ini dapat dilakukan untuk menentukan suku bunga yang tidak konstan ataupun dengan aset dasar yang menyertakan dividen. Kemudian untuk simulasi dengan metode Quasi Monte Carlo diharapkan dapat diterapkan pada bidang asuransi dalam penentuan nilai premi. Sekian dari saya, terima kasih.